Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Dan pada episode kali ini ada Sotoy. Kesotoyan admin akan membahas perkara apakah Orochi benar-benar mati. Oke baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja, mari kita bahas. Tepat pada manga chapter ke-985 yang terbit resmi pada tanggal 20 Juli kemarin, karakter yang mungkin paling dibenci oleh sejuta umat, yaitu Kurozumi Orochi, terlihat sudah tidak bernyawa lagi setelah terkena tebasan senjata tajam yang biasa digunakan oleh King untuk memotong korban-korbannya. Tapi kali ini yang melakukan penyembelihan bukanlah si King, melainkan yang terhormat, terkuat, terbengis, yaitu siapa lagi kalau bukan Hyakuju no Kaido. Bukan tanpa sebab Kaido memutuskan untuk menyembelih rekannya yang padahal sudah bekerja sama selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Jadi kronologinya seperti ini. Kaido saat itu sedang mengumumkan sesuatu terkait visi misi yang sangat ambisius, wonderful, amazing, dan berbahaya. Pastinya akan menggemparkan seluruh manusia yang ada di dunia One Piece jika mendengarnya. Kaido yang sekarang telah menjalin kesepakatan verbal dengan mantan rekannya saat ia masih menimba ilmu kepada Sensei Rock Lee Zebek, yaitu Charlotte Linlin atau sekarang lebih dikenal sebagai Big Mom. Salah satu rencananya ini dapat membuat semua penduduk Wano kejang-kejang, karena Kaido akan mengubah negeri Wano secara keseluruhan menjadi haki bagi aliansinya. Bukan tanpa alasan Kaido merencanakan hal tersebut. Ia sudah melakukan riset dulu. Menurutnya, Pulau Wano adalah benteng alami yang paling sempurna. Jalur masuk yang sangat sulit ditembus, mungkin hanya bisa dengan mudah ditembus jika lewat udara. Namun jika lewat air, menembus Wano pun seperti mimpi di siang hari sangat berangan-angan karena kesulitannya. Selain rencana itu, ada rencana buruk lainnya yang tentunya jika didengar oleh penduduk Wano, mereka semua akan mengeluarkan keringat seperti air mancur. Negeri Wano akan menjadi wilayah surgawinya bagi para kriminal di dunia, khususnya para bajak laut, karena Kaido akan membuat Wano sebagai negeri yang bebas hukum. Dan masih ada satu rencana lagi yang akan membuat penduduk negeri Wano akan pingsan seketika, yaitu rencana akan dibuatnya pabrik senjata di seluruh sudut negeri Wano. Dan yang akan bekerja di sana adalah para pribumi atau penduduk asli negeri Wano. Kenapa sampai pingsan ya? Padahal Kaido baik menyediakan lapangan pekerjaan buat penduduk Wano. Itu cuma bercanda Helmepo. Bukan lapangan pekerjaan, tapi yang paling tepat disebut lapangan perbudakan. Karena mereka semua akan dipekerjakan seperti zaman kerja Romusa di Indonesia dulu. Nah, karena rencana inilah, Orochi yang sebenarnya hanya ingin menjadi penguasa Wano dan tidak ingin membuat Wano hancur secara spontan, langsung menyatakan keberatannya. Hanya beberapa kata yang menunjukkan keberatannya berhasil keluar dari mulutnya, dan sebelum sempat beliau menyelesaikan kalimat yang ingin dia ucapkan, kepala beliau sudah tidak menyatu lagi dengan badannya, yang sontak membuat seluruh orang yang menyaksikannya sangat amat terkejut. Baik dari cecunguknya Kaido dan juga dari pengikutnya Orochi. Jika diingat lagi pada chapter 984, sungguh sebuah ironis nasib si Kurozumi Orochi. Ia yang awalnya sangat menggebu-gebu ingin segera melakukan eksekusi Momonosuke di depan khalayak banyak sebagai simbol kemenangan kubunya, dan juga ingin segera mungkin mendapatkan kabar kalau para samurai 9 sarung benang merah sudah di wipe out juga keberadaannya. Akan tetapi kenyataannya pun berbeda. Nasib Kurozumi Orochi berkata lain. Oda Sensei lebih memilih untuk nge-wipe out kepalanya Orochi hingga terpisah dari badannya. Mungkin jika Orochi bertemu dengan Basil Hawkins terlebih dahulu sebelum berkunjung ke Onigashima, ia tidak akan jadi pergi ke sana. Oh ya, jadi bagaimana nakama? Apakah nakama percaya kalau Kurozumi Orochi sudah tidak bernyawa lagi? Jika melihat apa yang dialami oleh Kurozumi Orochi, rasa-rasanya sulit dipercaya untuk seseorang bisa tetap bertahan hidup setelah kepalanya terpisah dari badannya. Kecuali dia adalah hantu jeruk purut, atau versi westernnya, Sleepy Hollow. Kalau menurut kesotoyan admin, cukup besar kemungkinan si jelek Kurozumi Orochi ini masih hidup. Kenapa admin berpikir seperti itu? Admin akan coba beberkan beberapa fakta yang bisa mendukung teori kesotoyan admin. Pertama, karakteristik Orochi. Kurozumi Orochi merupakan karakter yang dibuat oleh Oda Sensei sebagai salah satu karakter yang memiliki kepribadian sangat buruk. Sebagai seorang yang memiliki darah asli keturunan dari klan Kurozumi, sifat-sifat buruk pun setidaknya sudah mendarah daging di dirinya. Dan sifat-sifat ini semakin memuncak ketika ia mendapatkan provokasi dari Kurozumi Hirugashi dan Kurozumi Semimaru. Sifat buruk yang Orochi miliki sepertinya serakah, licik, curang, egois, arogan, dan dia merupakan karakter yang paling pengecut yang admin tahu setelah membaca One Piece. Dan sifat buruknya dia sudah beberapa kali diperlihatkan, seperti saat manga chapter ke-929. Waktu itu Orochi ada jadwal meeting dengan beberapa Cyberpol Zero. Dengan arogansinya, dia merasa di atas angin dalam hal tawar menawar dengan CP0. Bahkan ia sempat membangga-banggakan Kaido yang berada di pihaknya. Dan dia pun sempat bertindak cukup jauh dengan menembakkan senjata api tepat di kepala CP0. Kemudian di manga chapter 969, Oden yang dengan kekuatan penuhnya ingin menembas Orochi ternyata tidak dapat melakukannya.
Dan ketika sadar dirinya aman, Orochi yang awalnya menunjukkan ekspresi ketakutannya langsung berubah menjadi mode ngeselinnya. Dan malah meledek Oden yang tidak bisa menembus bariket buah iblis Bari-Bari Nomi. Nah, dari kejadian di atas dan juga betapa buruknya sifat atau kepribadian Orochi, admin rasa tidak mungkin Orochi akan mati semudah itu. Kedua, kebiasaan Oda Sensei yang hanya membuat sebuah karakter maksimal pingsan dan mengalami luka parah ketimbang langsung dibuat mati. Coba sebutin nama karakter yang digambar Oda Sensei sudah tidak bernyawa akibat pertarungan. Seingat admin, hanya ada Portgas the Ace, Edward Newgate alias Shirohige, dan Jaguar the Soul. Sebenarnya ada banyak lagi karakter yang mati, namun yang mati karena pertarungan hanya ada 3 orang itu saja. Sisanya seperti Kosuke Oden dan Melmere yang mati karena dieksekusi. Dan poin terpentingnya, mereka ini karakter protagonis bukan antagonis. Nah, entah admin yang salah atau memang benar. Seingat admin, belum ada karakter antagonis yang dibuat mati oleh Oda Sensei secara terang-terangan. Jadi apakah mungkin Oda Sensei membunuh karakter orang yang paling dibenci? Dan mungkin the most wanted kill by my hand dari para 9 sarung benang merah. Jadi admin kira belum saatnya dia mati. Yang ketiga, kekuatan buah iblisnya. Kita semua tahu kalau Orochi ini orang yang sangat amat pengecut dan juga licik. Buktinya, ia lebih milih menggunakan strategi yang dirinya tidak ikut terlibat langsung. Admin rasa cukup aneh jika Oda Sensei tidak memperlihatkan sama sekali kekuatan dari buah iblis Mythical Zoan Hebi Nomi, model Yamato no Orochi. Nah, menurut admin, disinilah peluang besar bagi Oda Sensei memperlihatkan kekuatan dari buah iblis Kurozumi Orochi. Kita coba cari tahu dulu, apa kemampuan khusus yang bisa dilakukan oleh makhluk mitologi Yamato no Orochi. Karena setahu admin, Oda Sensei akan membuat si pengguna buah iblis Zoan memiliki kemampuan yang sama dengan jenis hewan dari buah iblisnya. Seperti Rob Lucy yang memiliki kemampuan leopard, karena ia telah memakan buah iblis Zoan model leopard. Lucy bisa memiliki gerakan yang lincah serta gigitan yang kuat, seperti yang ditunjukkan olehnya saat melawan Luffy di Arc Enies Lobby. Kemudian ada Ulti yang baru-baru ini diperlihatkan kekuatan buah iblisnya. Si Ulti yang memakan buah iblis Zoan model dinosaurus yang kepalanya sangat keras, memiliki kemampuan yang sama juga dengan dinosaurus tersebut. Dan Ulti pun memanfaatkan keunggulannya itu dengan menciptakan teknik yang mengandalkan bagian kepala yang kerasnya. Dan sebagai contoh terakhir, kembarannya Uyakuya, yaitu Marco the Phoenix, mantan komandan divisi ke-1-nya bajak laut Shirohige. Kita ketahui dia merupakan pemakan buah iblis Zoan model Mythical Phoenix. Buah iblisnya ini memiliki kemampuan regenerasi yang sangat hebat, seperti kemampuan asli dari burung Phoenix yang sering ada di cerita mitologi, yaitu makhluk yang abadi. Karena memiliki kemampuan regenerasi yang sangat hebat. Dari 3 contoh yang tadi admin sebutkan, maka sudah seharusnya buah iblis Mythical Zoan Hebi Nomi model Yamato no Orochi memiliki kemampuan yang sama juga dengan makhluk mitologinya. Maka dari itu admin coba cari tahu tentang makhluk mitologi tersebut. Makhluk yang bernama Yamato no Orochi ini ternyata memiliki kembaran atau mungkin sebutan lain untuk wilayah westernnya. Menurut mitologi Yunani, makhluk yang memiliki ciri fisik naga berkepala banyak itu disebut Hydra Dragon. Dan untuk versi mitologi Jepangnya, makhluk tersebut memiliki sebutan Yamato no Orochi. Dan ternyata ada banyak sebutan lain dari berbagai macam negara untuk naga berkepala banyak ini. Namun satu hal yang pasti, kemampuan istimewa dari naga berkepala banyak ini hampir mirip semuanya. Ia dapat menyemburkan api dari mulutnya, dan yang paling penting regenerasi. Yang konon katanya, jika salah satu kepala dari Yamato no Orochi dipenggal, maka akan tumbuh kepala baru yang menggantikannya. Kepala yang telah terpenggal cukup meyakinkan, bukan? Faktanya memang seperti itu. Setiap pemakan buah iblis tipe Zoan akan memperoleh kemampuan dari jenis hewan yang ia makan. Dari 3 fakta di atas, sepertinya cukup meyakinkan, bukan, kalau Kurozumi Orochi masih hidup. Mari coba kita rangkum. Jadi sepertinya Orochi adalah seorang karakter antagonis utama untuk negeri Wano. Dan ia salah satu karakter yang telah melakukan tindakan jahat yang sangat parah terhadap korban-korbannya. Kemudian Orochi memiliki sifat-sifat atau kepribadian yang buruk. Sudah seperti menjadi satu pola jika karakter antagonis yang pernah menjadi musuh utamanya Luffy dan nakamanya tidak pernah dibuat mati. Paling parahnya hanya dibuat sekarat dan tidak sadarkan diri. Maka dari itu, Orochi yang memiliki kriteria tersebut, rasa-rasanya tidak mungkin ia akan mati dengan cara yang sangat mudah, tanpa mengalami pertarungan dan menjadi babak belur terlebih dahulu. Apalagi banyak karakter protagonis utama pada arc ini yang masih menyimpan dendam kepadanya. Jadi admin rasa Orochi setidaknya akan bertarung terlebih dahulu. Dan satu lagi fakta yang terakhir, menjadi kunci pendukung konkretnya kalau Orochi belum mati, yaitu kemampuan buah iblis tipe Mythical Zoan Hebi Nomi model Yamato no Orochi yang seharusnya memiliki kemampuan spesial seperti hewan mitologi yang sering diceritakan. Jadi itulah yang membuat kesotoyan admin ini cukup bisa dipertimbangkan benar adanya.
Mungkin saja Oda Sensei sengaja memperlihatkan Orochi tidak berdaya sama sekali setelah disembelih. Karena alasan utamanya, sepertinya Orochi ini tidak mengenal kemampuan buah iblisnya sendiri. Dikarenakan karakternya sangat amat mengecut dan sepertinya dia tidak pernah bertarung sebelumnya. Jadi bisa dipastikan, ia tidak tahu menahu tentang kemampuannya sendiri. Maka dari itu, inilah momen di mana Orochi mengetahui sejauh mana kemampuan dari buah iblisnya ini. Menurut admin, nantinya Orochi yang terlihat mati itu tidak akan dimunculkan untuk beberapa chapter ke depan. Setidaknya sampai peperangan benar-benar dimulai. Tapi nantinya pasti akan dimunculkan lagi ketika kita sudah lupa dengan Orochi dan terbawa suasana peperangan. Mungkin barulah diperlihatkan lagi Orochi dengan kondisi kepala yang menyatu dengan tubuhnya. Sebenarnya bukan menyatu lagi, melainkan kepala itu tumbuh dan Orochi sendiri juga akan bingung karena ia masih hidup. Dan barulah ia sadar akan kemampuan buah iblisnya itu. Setidaknya ada kemungkinan kesotoyan admin ini terjadi. Oke, baiklah, sekian dulu episode sotoy kali ini. Bagaimana menurut kalian? Setuju atau tidak dengan kesotoyan admin di episode kali ini? Kesimpulannya, admin masih meyakini Orochi masih hidup. Yuk, mari langsung komentar saja unek-unek kalian tentang video sotoy kali ini.